ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على خير البرية سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajar rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekam yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimror, secara berkesinambungan terus menerus menjalankan perintah-perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafa'atul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang saat ini masih sedang berada di alam kubur sampai datangnya hari kiamat. Semoga mereka selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beramal ibadah, untuk beramal soleh, untuk berbuat baik. Betilkan niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah
على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Pada pertemuan taklim malam Ahad seminggu yang lalu telah disampaikan bahwa seorang makmum yang mendapati takbiratul ula bersama imamnya, maka baginya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberi pahala yang pahalanya itu jauh lebih baik daripada melaksanakan 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umroh. Ternyata sebenarnya orang-orang yang selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan berjamaah itu, mereka adalah orang-orang yang kaya sebenarnya, karena mereka mendapatkan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umroh. Coba kalau dihitung 1000 kali ibadah haji, 1000 kali ibadah umroh, kalau dikuangkan itu berapa nominalnya? Ternyata itu dimiliki oleh orang-orang yang selalu sholat 5 waktu dengan berjamaah, dan ia selalu memposisikan diri untuk menjadi makmum muwafiq, yakni makmum yang mengikuti imam dari awal, dan ia selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya. Artinya ketika imamnya sudah selesai mengucapkan takbiratul ihram, ia pun langsung mengucapkan takbiratul ihram. Nah, itu yang dimaksud begitu. Jadi ketika imam mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah kita makmum langsung Allahu Akbar. Nah, itu yang dimaksud begitu. Makanya supaya kita tidak terlambat mendapatkan takbiratul ula bersama imam di dalam sholat berjamaah, maka kita datang ke masjid di awal waktu, sehingga kita punya banyak waktu untuk bisa melaksanakan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunat tahiyatul masjid, iktikaf di dalam masjid, kemudian sholat sunnah qobliyah, kemudian ketika orang yang mengumandangkan iqamah membaca qad qamatis shalah, kita langsung berdiri dan langsung maju ke depan dan langsung bikin barisan sholat atau saf sholat, sambil kita disunahkan berdoa dengan doa aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Nah, doa ini sunnah dibaca ketika kita mendengar yang mengumandangkan iqamah membaca qad qamatis shalah. Kita disunahkan membaca doa aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min sholihi ahliha. Nah, begitu kita sudah berada
di barisan sholat kita langsung mengucapkan Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kalau umpama yang ini nggak hafal, boleh kita membaca Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini lebih panjang lagi. Tapi realitanya yang panjang hafal, tapi yang pendek malah nggak hafal. Ya kan? Qul a'udzu birabbin nas itu surat An-Nas 6 ayat. Tapi yang tadi Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun itu cuma 1 ayat. Nah, yang 6 ayat hafal tapi yang 1 ayat nggak hafal. Kenapa? Karena memang nggak dihafalkan. Jadi walaupun pendek, kalau nggak dihafalkan ya sampai kiamat pun nggak hafal. Tapi walaupun panjang, kalau kita menghafal sungguh-sungguh, insya Allah hafal. Ya tergantung kesungguh-sungguhan kita dalam menghafalkan ya ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi ataupun keterangan-keterangan para ulama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita selesai membaca Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, atau setelah selesai kita membaca surah An-Nas sebanyak 6 ayat, kita langsung niat mengucapkan niat sholat fardu dengan lisan Bismillahirrahmanirrahim, atau diawali dengan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim usolli fardhan isya'i arba'a rakaati mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Tunggu biar imam dulu yang takbiratul ihram. Begitu imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Enggak usah, jangan sampai imam Allahu Akbar selesai kita baru qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Nah, kelambatan. Supaya tidak terlambat, caranya seperti itu, supaya kita bisa mendapati takbiratul ula bersama imam yang pahalanya jauh lebih baik daripada pahala 1000 kali ibadah haji dan 1000 kali ibadah umroh. Coba di Indonesia ini, siapa orangnya yang sudah melaksanakan 1000 kali ibadah haji, 1000 kali ibadah umroh? Saya belum dengar, hanya belum ada. Presiden sekalipun, orang terkaya se-Indonesia sekalipun, bahkan di TikTok itu ada kumpulan ibu-ibu, kumpulan arisan, ya orang-orang kaya itu arisan 1 bulan bayarnya 100 juta, sekali narik 2, miliar. Coba tanya sama dia, Bu, pernah enggak ibadah haji 1000 kali? Pasti belum pernah. Ternyata yang kaya orang yang berjamaah, walaupun nggak megang 2, miliar, tapi mendapatkan pahala 1000 kali ibadah haji, 1000 kali ibadah Allah, yang notabene nominalnya jauh lebih besar daripada 2, miliar. Nanti dibuktikan oleh Allah di surga orang-orang yang tidak pernah ketinggalan berjamaah, orang-orang kaya itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah yang pertama. Keutamaan yang pertama atau keuntungan yang pertama yang akan didapatkan oleh seorang makmum wafik yang selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya di dalam sholat berjamaah. Masih ada keuntungan yang kedua, kata Nabi, walahu minal ajri kaman tasaddaqo biwajni jabal Uhudin jahaban alal masakin. Luar biasa. Ini keuntungan yang kedua, kata Nabi, walahu, dan baginya, maksudnya bagi orang yang mendapatkan takbiratul ula bersama imam di dalam sholat berjamaah, minal ajri, daripada pahala, kaman seperti pahala orang tasodako yang bersodako, biwajni jabal Uhudin jahaban alal masakin, bersodako emas sebesar gunung Uhud kepada orang-orang miskin sealam dunia. Coba, luar biasa. Boro-boro punya emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar kelapa juga nggak punya. Boro-boro sebesar kelapa, ya 1 kilo juga nggak punya. Boro-boro 1
kilo. 100 gram juga nggak punya. Coba kalau umpama kita oleh Allah dijadikan manusia terkaya sealam jagat raya, Gunung Uhud oleh Allah dijadikan bukit emas untuk kita, pasti kita akan menjadi manusia terkaya sealam jagat raya. Tidak ada yang menandingi kekayaan kita. Dan itu pernah ditawarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Gunung Uhud sendiri, lihat keterangan dalam kitab Berjanji, warawadatul jibalu bi an takuna lahu jahaban fa'aba. Itu ada tuh keterangannya dalam kitab Al-Berjanji. Gunung Uhud, Bukit Uhud, Gunung Uhud menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi bukit emas buat Nabi Muhammad. Tapi fa'aba, Rasulullah enggak mau. Coba kalau yang ditarik kita gimana? Wah, langsung nggak pakai mikir lagi. Rasulullah nggak mau. Sebab yang Rasulullah inginkan bukan itu. Yang Rasulullah inginkan bukan harta kekayaan yang berlimpah ruah, bukan jabatan yang tinggi. Yang Rasulullah inginkan seluruh umatnya masuk surga dan tidak ada yang masuk neraka. Itu yang Rasulullah perjuangkan. Pagi, siang, malam, setiap hari, setiap malam beliau berdakwah, berjuang untuk menyelamatkan umatnya dari kobaran api neraka dan untuk supaya umatnya masuk surga semuanya. Makanya kata beliau, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Alhamdulillah. Tapi jangan dulu bangga. Ini hadisnya belum selesai. Kelanjutan hadisnya illa, kecuali itu. Berarti ada yang dikecualikan nih. Seluruh umatku akan masuk surga. Kecuali kata beliau, man aba, orang yang enggan. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Orang yang enggan mau masuk surga. Para sahabat nanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orangnya yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Apa ada orang yang enggak masuk surga? Bodoh banget orang. Lah kalau enggak mau masuk surga, pengennya masuk neraka apa? Apa ada orang yang enggak masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawabnya enggak begini. Ada enggak? Atau tidak ada enggak? Rasulullah jawabannya sifatnya global. Beliau menjawab begini, man atu'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat menjalankan perintah-perintahku, pasti dia masuk surga. Dan barang siapa yang enggan, tidak mau menjalankan perintah-perintahku, berbuat durhaka kepadaku, menentang kepadaku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Begitu jawabannya. Kira-kira jelas nggak? Jelas. Jadi kalau kita masuk surga gampang, ikutin Rasulullah udah. Rasulullah udah dijamin ahli surga. Rasulullah sholat, kita sholat. Ikutin aja. Rasulullah tahajud, kita tahajud. Rasulullah kawin lagi, kita kawin lagi. Kalau manusia siun. Jadi kebanyakan umat Islam ngikutin sunnah Rasul, pelebah kawinnya doang. Istrinya banyak banget, ada 4. Kan sunnah Rasul. Emang sunnah Rasul kawin doang apa? Tahajudnya gimana? Tahajud sih kagak. Kalau dipilih-pilih sunnah Rasul yang enak doang. Rasul itu dermawan. Ketemu orang-orang fakir miskin, beliau yang ngucapin salam duluan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan yang kedua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang makmum yang mendapati takbiratul ula bersama imamnya di dalam salat berjamaah, maka baginya pahala yang pahalanya itu jauh lebih baik daripada bersedekah emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah kepada seluruh orang-orang fakir miskin. Nah, kita tidak ada kemampuan untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Boro-boro sedekah sebesar emas. Ada panitia Maulid Nabi dari Masjid Al-Ikhlas dipinta bantuannya juga. Assalamualaikum. Pura-pura nggak dengar, pura-pura budek. Malah nyuruh sama anaknya, bilang bapak nggak ada gitu. Malah nyuruh bohong sama anaknya. Katanya masuk surga. Kok begitu aja?
Ada orang fakir miskin juga kelaparan, minta tolong, minta bantuan, kita cuek boro-boro. Bisa sedekah emas. Masya Allah, kayaknya kita nggak pantas jadi ahli surga ini kalau begini. Sholat banyak kesiangan subuh, tahajud lewat melulu, baca Quran jarang, yang sering melihat televisi, tapi pengen masuk surga kita. Masya Allah, nggak mau masuk neraka kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa yuqtabu lahu bi kulli rak'atin ibadatu sanatin. Masya Allah. Wa yuqtabu, dan akan ditetapkan, akan dicatat, akan ditulis di dalam buku catatan amal yang dipegang oleh malaikat raqib. Lahu, bagi orang yang mendapati takbiratul ula bersama imamnya di dalam salat berjamaah, berkulli rokaatin, untuk setiap satu rokaat, ibadatul sanatin, dicatat pahala ibadah sunnah 1 tahun. Nah, kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Kalau umpama selalu berjamaah, subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, dijumlahkan jumlah rakaatnya 17 rakaat. Setiap satu rakaat itu pahalanya pahala ibadah sunnah 1 tahun. Berarti kalau 5 waktu kita sholat berjamaah, setiap hari kita mendapatkan pahala ibadah sunnah 17 tahun untuk 1 hari saja. Lalu bagaimana 2 hari? Bagaimana 3 hari? Bagaimana 1 bulan? 1 tahun? Tiap tahun? Masya Allah. Tapi kita pikir kita kayaknya kaya banget pahala di surga. Itu enggak seberapa di surga mah, kita paling miskin. Karena masih banyak orang-orang yang lebih hebat ibadahnya dari kita. Yaitu para nabi, para rasul, para wali, lebih hebat mereka daripada kita. Kita mah paling miskin nanti surga. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk setiap 1 rakaat dicatat pahala baginya pahala ibadah sunnah 1 tahun. Kalau kita sholatnya berjamaah, yang disebut berjamaah ada imam, ada makmum. Walaupun 2 orang jadi berjamaah, kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat itu tidak sah, tidak jadi kalau tidak dilakukan dengan berjamaah. Dan untuk ulama Syafi'iyah berpendapat, mazhab Syafi'i menetapkan bahwa salah satu di antara syarat sahnya berjamaah dalam sholat Jumat yaitu diikuti oleh 40 orang berikut imam kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi boleh 4 orang. Hanafi lain lagi. Tapi rata-rata mayoritas Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina itu kebanyakan umat Islam bermazhab Imam Syafi'i. Nah kalau di sono tuh di Timur Tengah banyak tuh yang bermazhab Imam Hanafi. Seperti di India juga banyak yang bermazhab Imam Hanafi. Makanya orang India kalau umpama lagi melakukan perjalanan jauh 4 orang, mereka berjamaah 4 orang, mendirikan sholat Jumat 4 orang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, wa kataballahu ta'ala lahu bara'ataini, bara'atan minan nar, bara'atan minan nifaq, wa bara'atan minan nar. Padilah keutamaan-keuntungan yang keempat bagi makmum wafid yang selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya di dalam salat berjamaah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan baginya 2 macam kebebasan. 1, bara'atan minan nifaq, oleh Allah akan dibebaskan, diselamatkan dari penyakit nifaq. Di mana penyakit nifaq ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit corona. Karena penyakit nifaq ini dapat menyebabkan kita masuk ke dalam kobaran api neraka. Api neraka bagian yang paling bawah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid
darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit nifak, yaitu orang-orang munafik, mereka oleh Allah akan dibakar, ditempatkan di neraka bagian yang paling bawah, neraka yang paling panas, dan tiada seorang pun bagi mereka penolong. Yang kedua, oleh Allah akan dibebaskan minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Di dalam neraka itu terdapat berbagai macam siksaan. Siksaan yang seluruhnya itu sangat pedih, sangat menyakitkan, sangat menyengsarakan. Awas, hati-hati, jangan sampai salah nyebut menyengsarakan. Kayak siapa ya? Susah banget tidak menyengsarakan. Jangan sampai kita di akhirat nanti oleh Allah dijadikan ahli neraka. Maka kita harus berusaha, berupaya bagaimana caranya supaya kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Salah satu di antaranya kata Nabi, lakukan sholat 5 waktu dengan selalu berjamaah. Oleh Allah dijamin dibebaskan dari siksa api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini yang kelima, wala yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Bagi orang yang selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya di dalam salat berjamaah 5 waktu, maka orang tersebut oleh Allah tidak akan dulu diwafatkan, tidak akan dulu dikeluarkan dari alam dunia, sehingga dia oleh Allah diberitahu tempat kembalinya adalah di sorga. Jadi sebelum meninggal dunia Allah perlihatkan tempat kembalinya di sorga. Bagaimana caranya? Malaikat yang oleh Allah ditugaskan mencabut nyawa adalah malaikat Ijrail. Setiap kali malaikat Ijrail akan mencabut nyawa seorang manusia, akan hadir malaikat Jibril. Nah, kalau umpama orang yang akan dicabut nyawa ini oleh malaikat Ijrail adalah orang soleh, orang baik, selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya di dalam salat berjamaah, selalu salat berjamaah 5 waktu, gak pernah ketinggalan, maka malaikat Jibril hadir membeberkan sayap kanannya. Di sayap kanan malaikat Jibril itu ada gambaran sorga, sehingga orang yang akan dicabutnya itu melihat, oh ini tempat kembali saya, indah. Dia tersenyum, dicabutnya nyawa dalam keadaan tersenyum. Kalau nggak percaya, mau coba sekarang. Itu dulu dewa dulu malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril itu sayapnya kalau dibentangkan, alam dunia tertutup ini. Masih nggak percaya juga? Tanyain sama malaikat Jibril. Tertutup alam dunia kecil. Tapi kalau umpama orang yang akan dicabut nyawa oleh malaikat Jibril, orang yang tolih, orang yang durhaka kepada Allah, banyak meninggalkan, mengabaikan, melalaikan perintah-perintah Allah, banyak melanggar larangan Allah, dan tidak pernah mau melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Sholatnya selalu sendirian di rumahnya, dan sholatnya enggak didasari ilmunya, bacaan Qurannya belepotan, nggak paham, nggak ngerti ilmu tajwidnya, ijhar, idgham, iqlab, ikhfa, mad wajib mutasil, mad jaid mutasil, mad ajin sukun, mad badal, mad iwad, mad haji musaqqal kalimi, mad haji musaqqal harfi, mad haji musaqqal harfi, mad haji muhaffaf harfi, mad lin, mad silah qasirah, mad silah tawilah, mad tamkin, mad tarkik, nggak paham, lafzul jalal tarkik, lafzul jalal tafhim, rotabkin, rotarkik, nggak paham. Yang penting baca aja, sehingga sholatnya nggak sah. Nah orang ini orang yang tolih,
Allah dan Rasulnya. Ketika akan dicabut nyawa, tetap malaikat Jibril hadir. Cuma yang dibeberkan oleh malaikat Jibril, yang diperlihatkan oleh malaikat Jibril kepada orang tersebut bukan gambaran surga, tapi gambaran neraka. Malaikat Jibril membeberkan sayap kirinya. Nanti ini semuanya akan terbukti. Kapan? Kalau kita sudah sakaratul maut. Silahkan aja. Kalau penasaran, minta cepat sakaratul mautnya. Kalau pengen membuktikan keterangan ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini ada dalam kitab Tamyil Ghafirin. Karangan seorang ulama besar Al-Faqih Al-Alim Al-Alamah Al-Hafidh Al-Jahid Al-Amil Al-Kamil Maulana Syekh Nasr bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Nah, itu keuntungan yang kelima. Tidak akan dicabut dulu nyawanya, tidak akan meninggal dunia, tidak akan keluar dari dunia sebelum Allah memperlihatkan kepadanya bahwa tempat kembalinya adalah surga. Itulah keuntungan yang kelima yang akan didapatkan oleh seorang mukmin yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dan dia selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya. Apalagi kalau kita datang di awal waktu, katakanlah 30 menit menjelang masuknya waktu sholat, kita sudah ada di dalam masjid dalam keadaan itikaf, dalam keadaan duduk sila menghadap kiblat, dalam keadaan sedang berzikir atau sedang membaca Quran atau sedang membaca sholawat dan lain sebagainya, dalam keadaan suci dari hadas kecil hadas besar, niat itikaf, niat menunggu datangnya waktu sholat, maka orang yang seperti ini karena yaumul qiyamah wujuhuhum kasamsi, maka adalah di hari kiamat nanti orang yang seperti ini di hari kiamat wajahnya akan bersinar laksana sinar matahari terang benderang. Nah, kalau penasaran pengen cepat dibuktikan, silakan buktikan saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti di hari kiamat itu kata Nabi ada 3 golongan. Satu golongan wajahnya terang benderang, bersinar laksana sinar matahari, mencorong. Golongan yang kedua wajahnya terang benderang laksana bulan purnama. Golongan yang ketiga wajahnya laksana bintang-bintang di langit. Nah, kalau golongan yang pertama yang wajahnya terang benderang, bersinar-sinar, putih bersih bersinar-sinar, laksana sinar matahari, itu adalah orang mukmin yang ketika hidup dalam dunia selalu membiasakan mendengar azan itu posisinya sudah berada di dalam masjid. Jadi sebelum azan dikumandangkan, sebelum masuk waktu sholat, dia sudah ada standby di dalam masjid, dalam keadaan duduk di dalam masjid, dalam keadaan punya wudhu. Nah, kalau golongan orang-orang yang wajahnya laksana bulan purnama, itu adalah orang-orang yang ketika azan belum yang ketika hidup di alam dunia, dia selalu berwudu sebelum azan dikumandangkan. Tandanya dia sudah siap untuk melaksanakan sholat. Jadi muadzin belum manggil, dia udah siap, udah punya wudu. Nah, kalau yang wajahnya seperti bintang-bintang di langit, dia baru berwudu setelah mendengar azan. Setelah mendengar azan baru berwudu. Nah, yang seperti bulan, dia berwudu sebelum azan dikumandangkan. Nah, yang seperti sinar matahari, dia sudah ada di dalam masjid, mendengarkan azan di dalam masjid. Nah, biasakan amal seperti ini. Ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga nanti ada golongan umat manusia yang wajahnya hitam, legam, hitam muram, hitam banget. Nah, itu adalah wajahnya orang-orang munafik. Makanya nanti di hari kiamat itu dapat diketahui dari wajah mana golongan ahli surga, mana golongan ahli neraka. Nanti kelihatan wajahnya. Kalau ahli surga
wajahnya putih, bersih, bersinar. Itu golongan orang-orang ahli surga. Kalau orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim, mereka wajah hitam semua. Oleh Allah dibikin hitam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang keenam, adalah atau keutamaan atau keistimewaan atau keuntungan bagi seorang mukmin yang mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya di dalam sholat berjamaah adalah wajad hulul jannata bila hisab. Niscaya kelak di hari kiamat ia oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga tanpa harus dihisab dulu, tanpa mengalami penghisaban amal di hari kiamat. Yang notabene penghisaban amal itu lama, ribuan tahun lamanya. Jadi masuk surganya enggak ngantri dulu, enggak nunggu dihisab dulu. Dia mendapatkan tiket khusus, langsung masuk surga secara khusus. Itulah 6 macam keuntungan bagi orang-orang mukmin yang selalu istiqomah menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ula bersama imamnya. 6 keuntungan ini sama sekali tidak akan dapat diraih, tidak akan dapat diperoleh oleh siapa? Oleh orang yang selama hidupnya nggak pernah sholat berjamaah, nggak mungkin dapat keuntungan ini. Nah, baru di sana mereka nyesel. Penyesalannya nanti di sana, bukan di dunia. Di dunia mereka bangga nggak berjamaah, bahkan mereka merasa lebih mulia, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, merasa bangga di dunia. Tapi nanti di akhirat mereka akan sangat amat menyesal, sangat amat merugi. Bahkan mereka ingin kembali ke dunia, ingin sholat berjamaah. Penyesalan selalu datang di kemudian hari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian materi taklim kita pada malam ini. Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan apa yang dibahas dalam taklim yang mulia ini dari awal hingga akhir semoga oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, meraih berbagai macam pahala besar, pahala mulia, pahala agung yang telah disediakan oleh Allah di dalam surga bagi orang-orang yang beriman yang selalu beramal soleh. Akhirnya mari kita tutup taklim kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa darajati aqbatal yadi ratal alami ya ruhailal juni wal karami ya ruhailal juni wal karami Rabbi fa'fana bibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal
Rabbana zidna ilman nafi'an wa hidayah wal barakah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li abaina wa ummatina wa ahmamina wa ammatina wa jadadina wa jaddatina wa li awladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li man ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati la ya'lamun wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.